Guys, menu hari ini adalah The Greenland Man Sanji. Pantengin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benny Priyotomo dan selamat datang di channel ini, di mana hobi tidak mengenal usia. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezeki. Yang satu hobi dengan saya dan belum subscribe, bisa kalian klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan yowes, biar nggak terlalu lama, kita langsung saja ke review The Greenland Man Sanji ini. Check it out. Oke, seperti review yang sebelumnya, yang pertama yang akan saya lakukan adalah mereview box art dari The Greenland Man Sanji ini. Di sini bisa kita lihat ini penampakan action figure yang kita dapat nantinya, dan di sini ada logo Ban Presto meskipun ini bootleg. Di sisi sini ada tengkorak yang sedang merokok, memakai topi koki, dan di sini ada tulisan Sanji, logo The Greenland Man. Kemudian di bagian sampingnya seperti ini. Di sini terlihat jelas ya tengkorak, memakai topi koki, ada pisau dan garpu. Di bagian belakang ada penampakan figur Sanji, Tony Chopper, dan Roronoa Zoro. Di bawahnya ada tulisan kanji Jepang yang saya tidak bisa membacanya ya. Kemudian di sisi samping satunya seperti ini. Di bawahnya ada tengkorak merokok dan tulisan Sanji. Di bagian atas hanya tulisan Sanji saja. Selanjutnya kita akan mengukur atau menimbang berat keseluruhan dari figur The Greenland Man Sanji ini dengan timbangan digital. Dan beratnya 127 gram untuk berat keseluruhan The Greenland Man Sanji ini. Sekarang saya akan mengukur berat secara volumetrik dengan mencari panjangnya, lebar, dan tinggi dari box Greenland Man Sanji ini menggunakan alat ukur seperti ini ya teman-teman. Mari kita ukur panjangnya, yaitu 12,5 cm, lebarnya 9,5 cm, kemudian tingginya 18 cm. Jadi untuk mencari berat volumetrik, yaitu panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6000, maka hasilnya adalah 400 gram untuk berat volumetrik The Greenland Man Sanji ini. Dan rumus ini saya dapatkan dengan bertanya di ekspedisi JNE ya teman-teman. Dan akhirnya mari kita buka isi dari The Greenland Man Sanji ini. Kita buka dari atas ya teman-teman. Di sini ada tulisan kanji dan barcode. Di sisi satunya juga sama, tulisan kanji dan barcode. Kemudian di bagian dalamnya kosong, hanya figur Sanji yang terbungkus plastik. Di sini plastiknya terbagi dua bagian. Mari kita keluarkan. Yang kita dapatkan ini hanya figur Sanji dan stand base-nya saja ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat detail dari action figure The Greenland Man Sanji ini, dimulai dari atas. Di sini detail mukanya itu cukup baik ya, pewarnaannya lumayan rapi,
meskipun cetakannya itu tidak begitu rapi ya. Ini bagian rambutnya bisa kita lihat gradasi warna, ada warna kuning dan warna coklat untuk bagian rambutnya. Karena figur ini adalah figur re-unboxing yang pernah saya pajang, maka bisa kita lihat ya, di bagian baju dan celananya ini terdapat warna putih, dan menurut saya ini adalah jamur yang berwarna putih ini, karena apabila kita memegang di bagian baju dan celananya Sanji ini, rasanya itu tidak seperti plastik saja, namun seperti ada karet-karetnya. Dan dari bahan karet-karet seperti ini menurut saya itu sangat mudah untuk jamur menempel pada bidang baju dan celananya. Kemudian di bagian bawahnya terdapat pentolan seperti GLM Luffy kemarin yang saya review. Kemudian di sini stand base-nya berbahan plastik. Ada tulisan Ban Presto 2009 Made in China, dan terdapat 2 lubang untuk menancapkan pentolan dari kakinya Sanji. Dan tinggal kita masukkan saja pentolan ini ke stand base-nya agar Sanji bisa berdiri dengan tegak tanpa takut terjatuh. Selanjutnya kita akan mengukur berat dari action figure The Green Lantern Sanji itu sendiri dengan menggunakan timbangan digital. Dan hasilnya berat Sanji ini adalah 68 gram. Sangat ringan sekali ya teman-teman. Setelah mengukur beratnya, sekarang saya akan mengukur berapa tinggi dari The Green Lantern Sanji ini. Dan tingginya 17, kira-kira 17 sampai 17,5 cm. Akhirnya sampai juga di kesimpulan dari saya untuk The Green Lantern Sanji ini. Menurut saya figur ini sudah cukup baik. Bisa kita lihat dari head sculpt Sanji ini. Kalau dilihat itu head sculpt Sanji ini lebih baik daripada head sculpt Luffy atau GLM Luffy yang kemarin saya review. Baik detailnya, pewarnaannya itu lebih baik yang Sanji ini, meskipun ada bagian detail-detail di rambutnya itu ada yang kurang rapi. Dan untuk seperti baju dan celananya ini menurut saya itu menjadi suatu kelemahan bagi The Green Lantern Sanji ini, karena bahannya itu kalau dipegang seperti ada rasa karetnya, dan karena bahan yang terbuat dari semi plastik karet ini membuat jamur-jamur itu jadi mudah untuk menempel di figur ini dan membuat warnanya itu ada bercak-bercak berwarna putih. Dan untuk keseluruhan, untuk harganya itu yang cukup ekonomis, dan dengan tinggi sekitar 17 sampai 17,5 cm tadi, apabila dipajang sudah cukup enak dipandang dari kejauhan atau tidak terlalu dekat, itu sudah baguslah action figure Sanji ini. Dan seperti GLM Luffy yang kemarin dengan tinggi sekitar 17 cm yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu besar ini, maka untuk menyimpan atau memajangnya itu kita juga tidak perlu tempat yang besar. Jadi cukup oke lah untuk dikoleksi, mengingat apabila tempat untuk menyimpannya atau memajangnya itu terbatas. Jadi figur ini recommended buat yang suka figur murah, yang suka One Piece, yang suka Straw Hat Crew, terutama Sanji. The Green Lantern Sanji ini cukup oke. Demikianlah review The Green Lantern Sanji ini, semoga bermanfaat. Dan apabila teman-teman ingin
berdiskusi atau ada yang menyukai video hari ini, kalian bisa klik like, komen, dan share. Dan jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video selanjutnya di channel ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.